Proses aliran darah di jantung dimulai ketika darah kotor yang rendah oksigen atau O2 dan tinggi karbon dioksida atau CO2 masuk ke atrium kanan melalui vena cava superior dan inferior. Dari atrium kanan, darah mengalir melewati katup trikuspid menuju ventrikel kanan. Selanjutnya, ventrikel kanan berkontraksi untuk memompa darah melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Di alveolus, terjadi pertukaran gas, yaitu karbon dioksida dilepaskan ke udara dan oksigen masuk ke dalam darah sehingga darah menjadi teroksigenasi. Darah bersih kemudian kembali ke jantung melalui vena pulmonalis menuju atrium kiri. Dari atrium kiri, darah melewati katup bikuspid menuju ventrikel kiri. Ventrikel kiri yang memiliki kontraksi paling kuat kemudian memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta, pembuluh darah terbesar dalam tubuh. Proses ini berlangsung terus-menerus untuk memastikan seluruh jaringan tubuh mendapat suplai oksigen dan nutrisi yang cukup. Ada banyak macam penyakit kardiovaskular, tetapi yang paling umum dan yang paling terkenal adalah penyakit jantung, koroner, dan stroke. Penyakit kardiovaskular adalah istilah bagi serangkaian gangguan yang menyerang jantung dan pembuluh darah, termasuk penyakit jantung koroner, penyakit cerebrovaskular, hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan penyakit vaskular perifer. Definisi kardiovaskular juga menyangkut penyakit lain seperti rheumatic heart disease atau kerusakan jantung akibat reumatik, dan penyakit jantung kongenital atau kerusakan bentuk struktur jantung sejak lahir. Merokok merupakan faktor resiko mayor untuk terjadinya penyakit jantung, termasuk serangan jantung dan stroke, dan juga memiliki hubungan kuat untuk terjadinya penyakit jantung, sehingga dengan berhenti merokok akan mengurangi resiko terjadinya serangan jantung. Merokok sigaret menaikkan resiko serangan jantung sebanyak 2-3 kali, sekitar 24% kematian akibat penyakit jantung pada laki-laki dan 11% pada perempuan disebabkan kebiasaan merokok. Meskipun terdapat penurunan yang progresif proporsi pada populasi yang merokok sejak tahun 1970-an, pada tahun 1996 sebesar 29% laki-laki dan 28% perempuan masih merokok. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah prevalensi kebiasaan merokok yang meningkat pada remaja, terutama pada remaja perempuan. Orang yang tidak merokok dan tinggal bersama perokok memiliki peningkatan resiko sebesar 20-30% dibandingkan dengan orang yang tinggal dengan bukan perokok. Resiko terjadinya akibat merokok berkaitan dengan dosis, di mana orang yang merokok 20 batang rokok atau lebih dalam sehari memiliki resiko sebesar 2-3 kali lebih tinggi daripada populasi umum untuk mengalami kejadian penyakit jantung. Lalu alkohol. Kebiasaan mengkonsumsi alkohol bisa menaikkan kadar tekanan darah dan beresiko terkena penyakit jantung. Selain itu, kebiasaan mengkonsumsi alkohol juga dapat meningkatkan kadar trigliserida, yaitu suatu bentuk kolesterol yang bisa menggeraskan arteri. Pola diet. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan penyakit jantung adalah diet yang tidak sehat. Diet lemak jenuh dan kolesterol mengakibatkan penyakit jantung. Selain itu, terlalu banyak kandungan garam atau sodium dalam makanan bisa menaikkan kadar tekanan darah, sehingga dapat lebih berpotensi terserang penyakit jantung. Kurangnya aktivitas fisik dapat mengakibatkan penyakit jantung. Hal ini juga dapat meningkatkan kemungkinan memiliki kondisi medis lain yang merupakan faktor resiko, termasuk obesitas, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes. Obesitas. Obesitas adalah kelebihan lemak tubuh. Obesitas dikaitkan dengan kadar kolesterol dan trigliserida yang lebih tinggi dan menurunkan kadar kolesterol baik. Selain penyakit jantung, obesitas juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi dan diabetes, sehingga dapat menimbulkan resiko terserang penyakit jantung. Hipertensi. Tekanan darah tinggi merupakan faktor resiko utama penyakit jantung. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi medis yang terjadi saat tekanan darah di arteri
dan pembuluh darah lainnya terlalu tinggi. Menurunkan tekanan darah dengan perubahan gaya hidup atau dengan pengobatan bisa mengurangi risiko penyakit jantung dan serangan jantung. Menurut JNCA, tekanan darah tinggi atau yang dikenal dengan hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik 140 mmHg atau lebih tinggi dan peningkatan tekanan darah diastolik 90 mmHg atau lebih tinggi. Hipertensi merupakan tantangan kesehatan yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia dan merupakan faktor risiko utama penyakit kardiovaskuler. Tekanan darah dapat berfluktuasi sepanjang hari, namun pada kondisi hipertensi dapat menyebabkan tekanan yang tidak semestinya pada jantung, pembuluh darah, dan organ lain sehingga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Klasifikasi hipertensi. Diagnosis hipertensi ditegakkan melalui pengukuran tekanan darah. Klasifikasi hipertensi ditentukan berdasarkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Klasifikasi hipertensi dikategorikan menjadi normal, prehipertensi, hipertensi derajat 1, dan hipertensi derajat 2. Menurut klasifikasi hipertensi JNCA, tekanan darah dibagi menjadi beberapa kategori. Jika tekanan darah sistoliknya di bawah 120 dan diastolik di bawah 80, maka disebut normal. Jika sistolik berada di antara 120 sampai 139 atau diastolik antara 80 sampai 89, itu disebut prehipertensi. Kemudian, jika tekanan sistoliknya sudah mencapai 140 sampai 159 atau diastoliknya 90 sampai 99, maka masuk dalam kategori hipertensi derajat 1. Dan terakhir, jika tekanan sistoliknya sudah lebih dari atau sama dengan 160 atau diastoliknya 100 atau lebih, maka dikategorikan sebagai hipertensi derajat 2. Penyebab hipertensi. Berdasarkan penyebab atau etiologinya, hipertensi dibedakan menjadi dua, yaitu hipertensi primer, esensial, dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer merupakan hipertensi dengan etiologi dan patofisiologi yang tidak diketahui dengan jelas dan bukan merupakan akibat penyakit lain. Faktor genetik dikatakan memegang peranan penting dalam patomekanisme terjadinya hipertensi primer. Lebih dari 90% kejadian hipertensi dikategorikan sebagai hipertensi primer, sedangkan sisanya kurang dari 10% digolongkan ke dalam hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder dapat terjadi akibat adanya penyakit komorbid atau obat tertentu. Terjadinya disfungsi renal akibat gagal ginjal kronis serta penyakit renovaskuler merupakan penyebab hipertensi sekunder paling sering.